Maka saya misal dari luar nih ya, saya belajar misalkan filosofi dari Swedia, itu ada yang disebut lagum. Itu saya pakai. Atau dari Jepang itu punya filosofi hidup wabi sabi. Atau dari Bali kuno itu ada Ruwabineda. Kalau dari Himalaya itu ada India, Nepal gitu. Itu ada Raja Yoga. Itu saya pakai, saya praktekkan. Atau tren 10 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir tentang minimalism, itu juga saya suka, saya pakai. Jadi untuk merubah diri ini kita tidak bisa sekedar tertutup dalam cara pandang atau belajar, tapi membuka diri dari segala arah. Apa-apa yang bisa kita pelajari, kita belajar dari orang luar atau dari siapa saja, lalu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian ini satu hal yang seringkali setiap 5 tahun sekali waktu pemilu, terutama pilpres, pemilihan presiden, itu berulang, yaitu adanya gosip, ramalan tentang datangnya Satria Piningit atau juru selamat di tanah Jawa. Itu bagi saya loh ya, ramalan demikian saya sudah tidak pakai. Bagi saya hal demikian tuh kalau muncul itu malah tanda bahwa masyarakat sudah putus asa dan lemah. Jadi saking lemahnya mereka nggak punya harapan, dan saking tidak punya daya untuk merubah dirinya sendiri, itu mereka mengharapkan sesuatu di luar yang nggak jelas kapan datangnya itu. Padahal segala sesuatu itu, perubahan di manusia itu harus dimulai dari dalam dirinya sendiri. Karena saya mau berubah dan kualitas hidup saya ingin sejajar, walaupun kondisi negara kita Indonesia ini ya tidak bagus-bagus amat, tapi secara individu saya pikir masih banyak kesempatan bagi kita warga negara Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Tidak seperti dicitrakan bahwa kita tuh begini itu tidak maju, tapi sebagai individu saya pikir kita bisa merubah dan mensejajarkan kualitas individu kita dengan individu di negara-negara maju. Secara individu saya pikir ini bisa, dan saya sudah mempraktekannya selama beberapa tahun ini. Misalkan di Jepang rata-rata membaca buku 1 tahun berapa, saya juga bisa membaca setahun sekian buku baru misalkan, kan bisa. Jadi ya sesungguhnya masih terbuka kesempatan untuk perubahan itu, tapi di level individu dulu dimulainya. Kalau ngajak orang susah, karena tidak semua orang itu mau, dan tidak semua orang itu mampu atau punya waktu dan lain sebagainya. Bagi saya kalau mau berubah itu ya harus menggunakan kecerdasan, mulai berpikir. Jadi misalkan punya cita-cita hidup sehat, ya nggak bisa diem saja. Masa diem terus sehat? Ya nggak bisa. Tetap olahraga, bergerak dan lain sebagainya, diet dan lain sebagainya. Pengen hidup bahagia, ya nggak bisa diem aja. Harus belajar ya kiat-kiatnya gimana, belajar psikologi dan lain sebagainya. Karena kalau lifestyle itu kita yang menentukan sendiri, itu berbeda dengan orang yang lifestyle atau gaya hidupnya itu disetir atau sekadar ngikut-ngikut dari tren gaya hidup sebuah kelompok pemikiran ataupun organisasi, entah itu keagamaan atau partai politik atau kelompok sosial masyarakat tertentu. Itu kalau ngikut-ngikut saja,
itu kan kita tidak memiliki kemerdekaan untuk merubah, kita terikat. Walaupun kadang-kadang ikut kelompok juga banyak untungnya, namun setiap individu harus mulai berpikir, kalau tujuan mengikuti perkumpulan itu tidak meningkatkan kualitas diri, ya gimana? Pengennya bahagia malah nggak tentrem, pengen tenang malah kelompok itu rusuh atau malah membuat banyak konflik. Ya bagusnya tidak dilanjutkan. Kalau kita ingin mencari ketenangan, kita bergabung di kelompok yang tidak bisa membuat tenang, ya jangan dilanjutkan. Seperti kita tuh batuk terus kita minum obat batuk tapi nggak sembuh, masa minum obat itu terus? Ya obatnya harus kita ganti atau cari cara lain. Kalau terus minum obat yang nggak bikin sembuh, itu namanya ya kita bodoh. Jadi tapi bodoh juga nggak apa-apa, karena resiko kehidupan itu kan sesuai pilihannya. Milih keputusan ya ada resikonya, namun jangan ngeluh, jangan menyalahkan orang lain, karena setiap orang yang sudah memilih itu harus siap menanggung resikonya, termasuk resiko enak dan tidak enak. Jadi jangan nyalahin orang lain dan jangan ngeluh. Kalau banyak ngeluh dan nyalahin orang lain itu nggak fair namanya. Bagi saya sendiri, ini mungkin sudah masuk penutup ya dari pembicaraan ini. Seringkali hanya masalah kemalasan atau ketidaktahuan yang membuat kita itu malas memakai kecerdasan kita. Seringkali manusia tuh terjebak dalam penderitaan itu dan tidak ingin berubah karena mungkin banyak temennya menderita gitu. Malah kalau lihat orang yang nggak menderita, dia nggak seneng karena beda gitu. Jadi kalau saya sendiri ya kita harus memakai kecerdasan kita, karena rata-rata manusia di masa kini, mohon maaf, saya bisa mengatakan menjadi korban dari sistem perbudakan manusia di bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Mohon maaf kenapa saya katakan perbudakan manusia, karena eksploitasi manusia untuk menguntungkan sebagian kecil kelompok manusia lain dan hasilnya tidak fair, mensejahterakan manusia lain. Ini kalau bukan disebut perbudakan manusia, lalu apa? Apa perbudakan tumbuh-tumbuhan? Kan tentu saja tidak. Walaupun caranya sangat halus, bahkan super halus, sampai manusia yang telah dijajah oleh tatanan dunia yang hanya menguntungkan kelas sosial manusia tertentu saja, itu orangnya nggak sadar. Ya kalau bicara itu nanti larinya ke politik dan lain sebagainya. Sudahlah, kita kembali ke topik merubah diri. Kalau udah tahu seperti itu terus gimana? Ya bagi pendidik, terutama penggiat atau orang yang kerjanya di sekolah, baik negeri maupun swasta, atau pengajar atau kelompok study club dan lain sebagainya, ini sudah saatnya untuk mulai tidak lagi mengajarkan teori kebaikan tanpa praktik. Jadi begini, guru yang ahli ceramah teori kebaikan dan ia sendiri tidak punya pengalaman praktek kebaikan tersebut, mulai berhenti mengajar itu, tapi menggantinya dengan mendatangkan orang yang berpraktek kebaikan. Sehingga misalkan siswa bisa belajar bagaimana hidup bersih dari orang yang kerjanya sebagai cleaning service atau tukang sapu. Orang bisa belajar membuat jamu dan sehat dari pedagang jamu yang tiap hari bikin jamu. Jadi gurunya mulai
tidak lagi dia semuanya yang menjelaskan, tapi dia mendatangkan orang-orang yang teladan nyata dalam hidup. Misalkan mendatangkan orang yang suka menyumbang atau dermawan dalam bidang keuangan, dia nyumbang ke sana kemari, itu didatangkan sehingga siswa tahu ada contohnya, ini loh orang yang suka nyumbang ke sana kemari, hidupnya juga seneng gini. Itu dengan begitu memberi rangsangan kepada otak siswa atau murid atau peserta didik bahwa kebaikan itu nyata, bukan teori saja. Karena masalahnya di Indonesia ini kan yang nyata itu yang masuk berita seringkali, yaitu korupsi dan lain sebagainya. Terus orang di jalan juga nggak ramah dan lain sebagainya. Terlalu banyak stres gitu di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang sampai nggak percaya apakah benar teori-teori kebaikan itu ada nyata atau cuma teori saja, biar nggak bingung siswa itu. Tukang sayur nama si Salim menjualnya ke jalan Lembang.